Berwisata kurang lengkap rasanya kalau Anda tidak mencoba objek wisata yang satu ini. Ya, Arung Jeram. Merasakan sensasi menyusuri sungai dengan aliran deras yang pastinya akan mengasihkan dan memacu adrenalin Anda. Tapi tentunya, dalam menikmati wisata tersebut, Anda juga perlu untuk mengutamakan keselamatan. Dalam melakukan arung jeram, harus menjaga kode etik wisata berupa safety code yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, disingkat menjadi selamat. S. Sumber daya manusia yang berkompeten, memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk wisata petualangan. E. Energi dan kekuatan fisik yang terjaga untuk melakukan wisata petualangan. L. Lokasi wisata petualangan yang dipahami, baik kondisi fisik maupun non-fisik, atau termasuk perubahan akibat cuaca. A. Alat sarana dan prasarana yang berkualitas dan memadai. M. Manajemen wisata petualangan yang terencana dan matang. A. Alam yang dijaga dan dilestarikan. Dan T. Terapkan prosedur operasi standar atau SOP yang berlaku global dan lokal. Kemudian safety code yang kedua adalah rafting, di mana R. Rencanakan dan persiapkan dengan baik. A. Awas terhadap kondisi alam dan cuaca. F. Fokus pada prosedur operasional yang berlaku. T. Tingkatkan kompetensi diri. I. Ikuti prosedur penyelamatan dalam kondisi darurat. N. Norma sosial, budaya, dan lingkungan harus dijaga dan dihormati. Dan G. Gunakan alat yang layak dan sesuai standar. Anda juga perlu mengetahui bahaya apa saja yang memang terjadi ketika kita bermain di area sungai yang disusuri atau biasa dikenal sebagai river hazard. Bahaya di sungai dapat dihindari melalui identifikasi sumber daya manusia dengan kemampuan berdasarkan pada mengemudikan wahana arung jeram, penyelamatan, membaca situasi alam, dan tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian juga indikasi peralatan. Dengan menggunakan peralatan yang sesuai kaidah keselamatan berarung jeram dan menggunakan peralatan berstandar SNI. Kemudian juga indikasi dari alam dan bentuk alam, yaitu dapat berupa bebatuan atau hazard rock, penyaring air sungai atau hazard sieves, hidrolik air atau hazard hydraulics, hazard dams, hambatan sungai atau hazard stainers, dan banjir atau hazard high water levels. Selain itu, penting untuk kita memahami akan morfologi sungai, karena sungai memiliki berbagai macam bentuk dan kecepatan aliran yang disebabkan perbedaan tinggi atau kemiringan tanah, yang juga bergantung pada ukuran sungai tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka jenis arus sungai dapat dibedakan sebagai berikut. Arus utama, arus besar yang mudah dikenali. Lidah air, lokasi untuk bersiap-siap untuk melakukan pengarungan berdasarkan aba-aba peluit. Gelombang berdiri, yang terbentuk akibat kemiringan dasar sungai yang besar. Gelombang balik, arus yang berputar dan membalik arah, yang juga bisa berupa lubang air, hidrolik air, dan ombak berdiri. Pusaran air, kejadian di mana air berhenti atau mengalir ke hulu yang diakibatkan arus menabrak rintangan. Belokan sungai, terdapat arus cepat dan aliran dalam ada pada lingkaran luar belokan sungai. Pendangkalan sungai, terjadi jika penampang sungai melebar yang akan membuat permukaan air menurun. Kegiatan arung jeram juga dilakukan di tempat yang aman dengan memperhatikan klasifikasi berdasarkan tingkat kesulitan sungai dan tingkat keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat melewati sungai tersebut. Klasifikasinya dibagi menjadi sangat mudah dengan aliran tenang dan riak kecil. Lalu klasifikasi kedua adalah mudah dengan aliran cepat dan lebar. Lalu klasifikasi yang ketiga adalah menengah, di mana ada jeram berombak tinggi dan tidak beraturan
dan banyak rintangan seperti batu penghalang. Kemudian klasifikasi yang keempat adalah sulit, karena memiliki arus yang bervariasi dan panjang, juga tinggi sungai tidak beraturan, juga tinggi sungai yang tidak beraturan dan rintangan yang berbahaya. Lalu klasifikasi kelima adalah sangat sulit, arus bervariasi, jeram sulit dan panjang, butuh personil rescue yang membuat perencanaan penyelamatan. Lalu klasifikasi yang keenam adalah berbahaya, yang juga dijuluki sebagai unrunnable, karena sangat berbahaya dan terdapat ancaman kematian. Lalu bagaimana proses dalam penyelamatan pada kondisi-kondisi yang membuat harus ada pertolongan? Tentunya harus mengikuti instruksi dasar. Setiap orang harus menggunakan alat keselamatan seperti helm, jaket, pelampung, dan pakaian khusus. Dengan penggunaannya harus sesuai dengan SOP yang berlaku demi keselamatan dan keamanan pengguna. Posisi dalam naik ke perahu adalah duduk di sisi perahu, lalu lempar kaki ke atas perahu dan mengatur posisi kaki pendayung. Perhatikan dalam penggunaan dayung, di mana dayung sendiri memiliki bilah poros dan pegangan T. Dengan mendayung lebih dalam dan kuat, dapat membantu agar tetap berada di dalam perahu dan menjaga kestabilan. Kemudian dalam skenario keselamatan, dapat terjadi apabila pendayung terjatuh dari perahu dan berada sekat perahu, dan upayakan tidak panik. Orientasikan diri, maksudnya adalah lihat keberadaan ombak dan gelombang air, dan lihat di mana perahu, serta di mana diri kita berada. Personel yang ada di atas perahu hanya akan mencengkram karet jaket pelampung dan menariknya. Penyelamatan diri atas perahu juga bisa dilakukan dengan menggunakan dayung. Berikan pegangan T kepada orang yang terjatuh, sedangkan penyelamat memegang poros dekat bilah. Lalu, bagaimana apabila perahu terbalik? Tentunya, aturan yang sama tetap berlaku dengan orientasikan diri dan berusaha untuk dapat membalikan perahu ke posisi semula. Jika ukuran perahu lebih besar, gunakan flip line. Berteriaklah, "Lepaskan perahunya!" Lalu balikan perahu menggunakan tali. Kemudian satu hal yang tidak kalah penting adalah mengenai reverse signal. Sangat penting dalam melakukan tindakan penyelamatan dan keamanan, seperti signal peluit, signal dengan arahan tangan, dan lain-lain. Pemandu yang menerima signal di atas harus membalas atau menjawab dengan signal yang sama, kecuali terdapat peserta yang hilang dan atau periode waktu yang memungkinkan melakukan pengarungan cepat atau pelan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan K3 berarung jeram di sungai. Dinilai dari beberapa kriteria seperti kelayakan peserta, dari mulai fisik dan mental yang kuat, flow of work guide, dengan persiapan, alur kerja sebelum, selama, dan setelah pengarungan, river running system, yang dibuat untuk menghindari atau mengurangi dampak dari kecelakaan yang terjadi. Sistem pengarungan sungai berupa konvoy, rolling cover, stop before and after rapid, dan walk away. Dengan memahami semua bentuk dari guiding yang berlaku dalam berarung jeram, tentunya Anda dapat melakukan arung jeram dengan aman dan nyaman. Karena pada hakikatnya, berwisata dengan memacu adrenalin akan berkaitan dengan keselamatan. Maka penting untuk menjaga dan menghindari dari terjadinya kecelakaan saat melakukan wisata tersebut.